Asik nih kita bisa ketemu lagi, ngobrol sambil happy-happy sama si Dadan lagi. Yang gabut ayo ikut, jangan cemberut, dan jangan dulu cabut. Insya Allah impian bisa terwujud. Di Senin gabut, ayo ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tumping di channel YouTube Si Dadan lagi. Ayeuna urang keur aya di program Senin Gabut. Urang keur aya di masih daerah Tangerang. Masih di kota Tangerang. Jeung salah sahiji narasumber tokoh legend. Tokoh lu. Tokoh legend di Provinsi Banten. Lain se Tangerang doang tapi sampai se Banten, malah se Indonesia, se alam dunia ya. Siapa ya kan? Pengen tahu siapa? Yang udah tahu udah pasti tahu nih. Udah pasti tahu. Ini yang belum tahu, terutama buat anak-anak rawan, anak Gen Z. Anak Gen Z. Sama buat anak Gen Z ini yang lahir tahun 2000-an ke atas belum tahu. Beliau adalah Bapak Mangga Saipul Mila. Abah Saipul Mila. Kesehariannya itu. Gila Abah. Jadi beliau ini orang tua kita juga. Makanya kita manggilnya Abah karena Abah itu ya bapak ya kan. Ya. Kita manggil Abah karena ada ya itulah kedekatan sama Abah. Ini emang orangnya asik, terus apa familiar. apa sih namanya, Masyarakat rangkul masyarakat. Pokoknya nggak canggung lah sama beliau ini, sama Abah ini. Kan banyak Anaknya banyak. Cucunya banyak. Pramuka udah mandi sekarang. Udah mandi pagi. Kalau dulu belum. Oke, gimana, ada yang mau diapain? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita ada di kediaman Abah Saipul Mila. Udah lama banget Gum janji sama Abah nih, susah Gum. Iya pasti. Susah, sibuk Abah ini. Bukannya so sibuk tapi Emang sibuk. Abah ini sibuk. Alhamdulillah. Jadi Abah itu sibuk kegiatan masyarakat ya. Baru-baru ini aja kemarin itu Abah habis memberikan sumbangan Gum sama masyarakat. Saya lihat tuh di story Abah di Instagram Abah, saya lihat Abah sibuk banget. Pokoknya kegiatan sosial lah, sehari-hari itu Abah kegiatan sosial mulu, jadi jarang di kantor Abah ini. Gitu, makanya kita susah ketemunya Gum. Abah mah orang lapangan. Bukan datang ke kantor mencatur. Bukan, apalagi ngelindur. Abah mah makanya ya gitulah. Pokoknya mah, oh ya, kita nih ada di daerah mana sih? Ini sampai banyak banget. Ini apa sih ya? Kalau saya mah taunya Keroncong. Daerah mana Pak ini? Ini kampungnya Gebang, tapi kelurahannya Sangiang Jaya. Kecamatannya Priuk. Kebetulan rame begini karena ini di sekolahan Yayasan Tiara Aksara. Yayasan Tiara Aksara. Itu bukti kalau emang Abah ini emang benar-benar peduli gitu kan. Makanya ada inilah pendidikan gitu kan, ya Abah. Pendidikan gitu kan. Kalau pengen bangsa maju itu ya dari sini. Pendidikan dulu. Iya, bibitnya harus pendidikan dulu, betul. Bibitnya nih biar jadi bibit unggul bangsa. Tanaman mah ya, tapi ini bukan tanaman. Tapi Gum ya yang saya tahu gitu ya, Tiara Aksara ini tuh udah sekelas Al-Azhar loh, yang saya tahu. Iya. Karena salah satu teman saya juga ada di sini anaknya. Iya. Alhamdulillah. Ya, gitu, ada anaknya SD ada apa SMP? SD, Pak. SD sama SMP ada 2 teman di sini. Itu Gum. Ada SD sama apa aja Pak sini sekolahannya? TK, SD, SMP, SMK. Wah ada tuh, bener, berarti pendidikan mulai dari dasar, TK sampai kejuruan. Kejuruan, luar biasa kan berarti. Coba. Itulah bukti pedulinya Abah sama masyarakat. Jadi dia benar membangun di dunia pendidikan itu kayak kuat itu kan dari situ dulu.
Betul. Udahlah, kita nggak usah banyak ke Arman. Kita ngopi Kalian aja banyak kali ya. tinggi. Kita langsung tanya-tanya aja. Iya, abang kopinya nggak ada nih. Oh, enggak, abang nggak ngopi. Oh, abang nggak ngopi. Air putih. Air putih, abang. Boleh tuh kalau yang punya air putih. Buat sponsor ya. Kemarin kali ya. Digeser dikit nih, jangan kelihatan. Apa bang? Emang kita mah begitu bang. Oh gitu. Bah, keseharian abah itu gimana sih, bah? Tadi pagi-pagi tuh kami lihat ya ngasih makan ikan, olahraga gitu, bah. Apa seperti itu, bah, rutinitas abah sehari-hari? Ya iyalah. Alhamdulillah kita dengan usia yang sudah mau masuk 60 ini, kita coba olah badan dengan baik, atur pola hidup, dan atur keseharian untuk bagaimana bisa sehat. Maka abah bangun tidur itu jam 4, sholat subuh biasanya langsung olahraga. Olahraga. Kasih makan ikan, kadang nyiram, baru ke kantor. Baru ke kantor. Hari ini kami ganggu nih, Gum, ya. Abah belum ke kantor nih. Ya, memang hari ini nggak ke kantor kita, Oh, gitu. karena malam kita ada reses. Oh, ada reses. Jadi tidak ada giat tanggal 14-15 nih 2 hari. Dari kemarin sampai hari ini kita reses dewan. Tetap abah kan malamnya reses juga. Jadi Malamnya giat juga reses. sama aja dong, Gum, ya kan? Iya. Berarti di sisi apa di santaian abah tetap malamnya giat lagi, ya kan, luar biasa kan, berarti. Ya bang, suka olahraga. Tapi abah awet muda loh, kirain belum 60. Ya 60 mah belum. Wah, Iya, tahu, mau Tapi abah iya awet muda ternyata ya. Abah berapa kira-kira umur abah sekarang? 57. Ya udah lumayan, Gum, kita aja sama kayak abah mukanya. Abah awet muda. Duluan gua jadinya tuanya. Iya begitu bener. Seger gitu kan, jadi Iya. bercahaya. Bangun sebelum subuh. Nah, yang penting diatur pola tidur. Jadi nggak boleh lagi begadang. Kalau sudah usia yang sudah di atas 50 nih udah janganlah tidur larut. Jadi harus jam 10 sudah istirahat. Dan ini alhamdulillah hasilnya, karena sehat itu penting untuk bisa terus bakti di masyarakat. Penting tuh. Jangan begadang lah, kurangin lah kalau emang nggak penting-penting banget begadang ya, Gum, ya. Nggak ada lah. Kan ada lagunya. Begadang jangan begadang. Lu tahu juga tuh lagu Oma Babe. Ya jadi abah pesan abah ya gitu, kalau emang nggak penting ya nggak usah begadang, karena untuk kesehatan teman-teman juga ya, sahabat-sahabat juga ya. Jadi emang harus menjaga pola tidur, bangun sebelum subuh, sholat subuh, olahraga, seperti itu. Apalagi, Gum, abah gimana tuh? Apa ya? Paling saya kan abah ini kita tahu sebagai anggota dewan dulu ya. Baik. Nah itu sebenarnya abah udah punya cita-cita pengen jadi anggota dewan, apa ada cita-cita lain sih, Mas? Iya, urusan cita-cita biasanya dari kecil gede-gede semua cita-citanya. Tinggi semua cita-citanya. Hanya memang dorongan dulu zaman Orde Baru kita melihat bahwa ada hal-hal yang memang di masyarakat mengenai pelayanan yang kita zaman masih muda, zaman mahasiswa, melihat kekurangan itu, wah, kita harus bisa teriak ini. Kalau di lapangan aja susah, demo aja dulu ketat sekali. Nah, akhirnya lulus kuliah, mulai aktif. Ya, zaman partai hanya 3 dulu. Iya, betul. Kita aktif di salah satu partai, walaupun hanya sebagai ya meramaikan aja. Kader mungkin ya, Pak. Nah, kader belum, tapi belum. aktif meramaikan. Kalau ada gerakan kampanye aktif, gerakan kampanye aktif. Bahkan saat di kampus dulu, walaupun tujuannya bukan buat nyari ilmu, kadang kan ke kantor politik itu, kantor partai, salah satu kantor partai ada diskusi publik, kita mahasiswa ikut terus, walaupun tujuan pertama sih ya lumayan ada makanan kan, di sana ada snack, ada apa, walaupun keduanya ada anggota dewan, DPR RI yang berikan materi, nah lama-lama termotivasi. Maka
Maka coba-coba di 2004 tuh kita nyalon dan alhamdulillah terpilih. Jadi itu Gum, Abah ya bukannya cita-cita, karena melihat keluh kesah masyarakat di bawah, kata Abang Muda ya. Terasa terpanggil mungkin harus ini deh, karena kalau teriak doang nggak cukup, nggak terdengar ya. Mungkin kalau Itu. Abah di dalam, Abah bisa memperbaiki pelan-pelan gitu kan. Betul, motivasinya itu. Awalnya siapa yang punya cita-cita jadi dewan ya enggak ada. Tapi betul. melihat persoalan gejolak di masyarakat, bahwa secara umum bahasanya ada aspirasi-aspirasi yang tersumbat, aspirasi-aspirasi yang terhambat. Nah, ini harus turun ini. Maka ada ridho dari keluarga, ada ridho dari masyarakat, masuk di dewan. Jadi bukan cita-cita Gum. Emang Abah ya tadi yang tadi saya bilang, Abah melihat di bawah seperti itu, nggak bisa nih selamanya gue di lapangan menurut Abah ya kan, harus gue di dalam nih. Alhamdulillah ya. Tapi pernah Bah, selama Abah menjadi wakil rakyat ini, Abah pernah ada pengalaman unik nggak Bah, atau lucu gitu Bah, sama masyarakat lah? Nah, gitu ya, punya pengalaman unik, sama lucu sama masyarakat. Kayak wah kocaknya gitu. Ya masyarakat sih rata-rata, apalagi zaman dulu saat Abah kampanye awal dulu, ya kan, sebelum memahami bahwa tujuan Abah nyalon, masyarakat banyak yang memanfaatkan gitu kan. Ya kejadian lucunya pernah tuh, ada kader orang tuanya aja sampai dibilang sakit, minta bantuan, sampai meninggal, padahal enggak. Ketika Abah ketemu, ya lo belum ini Hantu ada hantu. nah ini kadang kan sampai ada seperti itu. Nah tapi sekarang setelah kita edukasi dengan baik bahwa fungsi dewan tuh seperti ini, bagaimana bisa memanfaatkan dewan dengan baik, ya kan? Dewan itu dipilih dari hasil pemilu yang biayanya sangat besar. Betul. Manfaatkanlah dengan baik, jangan melihat persoalan sesaat. Betul. Nah, itu kejadiannya sampai seperti itu tuh, Bun. Ya kan, orang masih hidup dibilang udah mati. Itu ketemu Ya kan? Abah kaget. Ya kan, nah ini saking dia ingin dapat sesuatu, datang bukan bawa aspirasi, tapi datang bawa kebutuhan pribadi. Nah, sampai disiasati. Nah, sekarang mulai kadar-kadar Abah sudah tidak lagi orientasinya seperti itu. Abah udah nggak lagi yang namanya membuka ruang-ruang yang bisa kesempatan masyarakat untuk minta macam-macam lah. Lu mintanya aspirasi, kalau kamu perlu kursi roda, kamu perlu pembangunan jalan lingkungan, kamu perlu jembatan, kamu perlu perbaikan lampu, kamu perlu perbaikan posyandu di lingkungannya, tidak ada fasilitas umum yang baik, itu yang sampaikan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai kadarnya terbangun ke arah masyarakat yang dewasa melek politik. Lucu sih sebetulnya, lucu. Abah dia si warga ini bilangnya orang tuanya udah nggak ada ya, udah meninggoy. Nah, Abah ketemu, kenapa kaget dong lah? Katanya meninggal ya kan, masih ya gimana sih lucu. nah. Sampai segitunya ya. Segitunya emang. Tapi klasik sih itu kalau menurut saya. Masalah klasik emang seperti itu. Ketika bertemu anggota dewan ataupun calon dewan, mereka memanfaatkan sih. Yang sering kita temui di lapangan juga kan dulu begitu kan. Gitu sih. Ya, lanjut. Abah. Mau ngopi dulu, Ayo ngopi Dulu Bang. makan ya, makanan sehat. Nah, iya. Kacang merah direbus. Tos dulu. Awas deh. Wah, mantap. Kopi Abah. Kopi Abah ini. Abah. Kopi bukan sembarang kopi. Di setiap padukan ada doanya. Doa Abah. Bagus juga tuh buat merek tuh, Kopi Abah nanti kita bikin. Iya. Kopi Abah gitu. Abah juga emang ada tadi saya ngobrol sama saya, "Gua mau bikin kopi nih." Di Garut katanya. Di Garut katanya mau bikin kebun kopi di Garut. Kalau kita ya alhamdulillah Alhamdulillah. dengan apa secara nggak langsung kan membuka lapangan pekerjaan. Bu. Iya, Kita doain aja betul. semoga Amin, terwujud amin, gitu amin, dari amin. omongan yang Amin. kayak gini ya. Kopi Abah ya, bagus juga sih namanya Kopi Abah ya kan, belum ada juga.
Bah, kalau terkait budaya nih, Bah. Budaya dan pariwisata ya. Kan anak-anak Gen Z ini sekarang ini agak kurang ya, Gum, sama budaya ya. Iya. Mungkin nggak paham budaya Banten, Soalnya Tangerang. anak kecil sekarang tuh nggak tahu cepot, dia lebih tahu labubu. Oh iya. Cepot apa tuh labubu? Nah, Udah iya. tahu. Repot nggak tahu ya. Ya terkait budaya tuh gimana tuh Abah ya sebagai wakil rakyat gitu ya. Untuk melestarikan budaya ini, Bah, pesannya ke masyarakat, orang tua ya, kepada anak-anaknya itu seperti apa, Bah? Ya, kita harapannya begini. Sekarang arah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Tangerang sampai hari ini juga dalam posisi kita coba membentuk Pokdarwis, Darwis. kelompok sadar Wisata. wisata. Nah, ini dalam rangka pertama membangun potensi wisata di wilayah. Maka kelompok-kelompok itu coba kita akomodir, kita legalisir lewat SK Pokdarwis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, itu baru bicara lokal wisatanya. Nah, budayanya, nah dalam posisi ini juga sama. Nah, kita harapkan Tangerang ini sudah mengacu kepada pelestarian budaya yang bagus. Betul. Kayak semacam budaya kalau kita nikah ada palang pintu. Nah, ini kan. Nah, ini hal yang dilestarikan bukan hanya masyarakat yang kalangan punya uang, tapi masyarakat yang sederhana pun ketika menikah di kampung-kampung ada. Dan pelaku budaya ini banyak. Terutama di Betawi nih, ceper, benda dan lain-lain ini banyak sekali. Nah, kita juga Abah di Banten khususnya kan Abah sampai hari ini sebagai ketua Korda 2 Kota Tangerang, yaitu P3 SBBI, Persatuan Seni Silat Budaya Banten. Ini juga Lain kata-kata. dalam posisi menjaga kelestarian seni budaya tadi. Iya benar. Nah, ini kita ada peguron-peguron di setiap korcam, koordinator kecamatan. Nah, ini dalam rangka menjaga salah satunya budaya Banten tadi. Dan kita harapkanlah teman-teman bergabung ketika kelompok sadar wisata itu ada di lingkungan, ikut aktif lah. Dan insya Allah nanti juga ada kampanye budaya-budaya lokal yang bisa dipertahankan. Karena kalau enggak, habis sudah. Semua orang sudah tergantikan dengan budaya yang keluar dari HP. Betul. Tapi Pokdarwis itu berjalan nggak sih, Bah? Oh, jalan. Oh, berjalan. Jalan. Alhamdulillah, Pak Sarudin selaku wali kota sangat insan sekali membina itu. Iya. Arahannya ke dinasnya sangat kuat. Dan uang pembinaannya juga jelas. Gitu. Istirahat. Ya, karena kan terkait permasalahannya kan budaya kita kan udah hampir tercampur dengan budaya lain kayak K-pop, ya kan anak-anak sekarang itu tarian-tarian tuh kurang. Kalau Agustus ini kadang dance Gum. Ya mungkin dengan adanya Pokdarwis ya mungkin bisa kebantu lagi kebudayaan kita, apalagi Abah tadi di Persatuan Persilatan ya kan. Ya. Banten, jadi budaya-budaya Banten naik lagi. Bisa dijaga. Debus kayak gitu kan. Ini budaya lokal, kearifan lokal yang sangat kuat sekali itu pengaruh. Betul. Karena kalau orang bicara orang dari Banten, bicara orang debus, bicara orang silat, ini kualitasnya pasti kaitannya dengan Banten. Betul. Orang ketemu kata Banten, ketemu kata debus, ketemu kata silat. Betul. Nah, ini maka P3 SBBI ini menjadi wadah para pendekar yang bukan untuk berkaitan dengan kejawaraan, tapi berkaitan dengan budaya Banten yang perlu dijawarai, dijagain. Itu yang benar. Iya. Ya. Iya, emang makin di sini kita kan dulu kita taunya mana Banten itu pasti Silat, silat, debus, ya kan. ngomong debus pasti Banten, ngomong silat Iya. Banten. itu ada kaitan itu secara nggak langsung kita tahunya gitu kan. Betul. Tapi makin ke sini hampir makanya kalau bisa jangan cuma nonton doang,
apalagi yang orang Banten yang nonton nih harus masa kita ngebanggain apa budaya-budaya luar ya. ini budaya Nggak kita dijaga. nih, orang tua kita gitu. Amin. Bukan buat gaya-gayaan tapi emang untuk Menjaga aja. isi ku alat teteh titipan warisan ti kolot teteh Gimana? Rencananya buat Abah? aduh ya jadi oh iya Pak ini kalau misalkan ada orang luar nih Pak dari daerah misalkan dari Bandung atau dari Bogor kan kalau di sana ke Bandung jangan lupa main ke Dago gitu. Ya. Kalau di Tangerang ada nggak Pak rekomendasi itu Pak tempat wisata? Oh banyak lah yang memang pelan-pelan itu dengan sendirinya akan terangkat nanti. Di Tangerang ini khusus kota ya, kita berusaha punya pintu 1000, Oh iya. masjid pintu 1000, ya kan? Nah mainlah ke sana, kan sudah kelompok sadar wisata itu juga ikut mengawal. Ada HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, HPI. yang dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Bina. Oh. Nah, jadi kalau mereka ada paket-paket giat di kota, pasti salah satu arahannya kita punya ikon masjid yang banyak pintunya di Bayur. HPI juga ternyata ya. Nah, contoh juga kan kuliner laksa. Nah, Bener laksa. Ya kan? Betul, betul. Siapa yang punya daerah lain? Nggak ada. Ada. Laksa dengan ayam bakar dan Betul. ditambah telur, tambah tahu, Kesana apa kita? kuningnya. Kesana apa kita nih? Nah, itu udah nggak ada daerah lain. Itu punya orang Benteng. Iya, Dan benar. Benteng adalah Tangerang kota. Benar. Banyak lah. Di samping itu juga kan Cisadane ini ke depan itu akan menjadi wisata kuliner pasar anyar yang bagus. Oh gitu. Ya, nanti ke depan tuh Sungai Cisadane akan menjadi wisata baik. Keren ya Tangerang ya. keren. Kayak di ini ada di Itali tuh yang orang wisata di Jauh amat sih gue. iya ya Tangerang harus kayak begitu kita kalinya lebih Tapi udah bersih loh kali Tangerang sekarang. bersih. Udah lumayan lah, Kayak sudah dulu ya, Pak. bisa. Dan kita ada giat-giat juga tahunan kayak pecun, gitu kan? Oh iya itu budaya juga. Budaya yang orang sudah menjadi kesohor di Tangerang. Ada ikon lokal yang memang ke depan akan jadi nasional. Bener sih. Emang pecun itu bisa sampai nasional internasional malah. Pecun itu udah dikenal. Jadi setiap itu bayar. Iya, nanti ada yang menjadi kunjungan wisata ke Iya. sana. Karena Dan memang beda lah kalau Jawa Barat kayak Bandung dengan kualitas wilayah yang sudah sangat luas juga, tua juga. benar. Beda kita dengan Tangerang yang saat ini masih merintis. Masih merintis bagaimana lokal akan menjadi internasional. Amin. Ya. Tapi kalau pecun emang udah internasional pecun itu. Udah dikenal lah di luar itu kayak kemarin aja kan pas pecun tuh ada orang bule datang gitu. Bener apa bener itu udah terkenal Wisatawan asing ya. wisatawan asing. Kalau udah kayak begitu kan berarti perekonomian juga harusnya Iya, ini ya. saya ada videonya kalau nggak salah. Saya pernah sekali bikin konten. Hotel laris. Ya kan? Iya, hotel laris. Iya, banyak kan orang bule tuh penasaran sama bala-bala katanya. Ya. Bala. Oh gitu dah, Pak. Kenapa bala-bala? Kenapa bala-bala? Ya dia bilang itu salad katanya, tapi digoreng. Harusnya kan langsung dimakan. Kata saya beda, ini bukan Beda. salad, ini bala-bala. Oh, iya. Harus digoreng dulu. Gado-gado Beda. ya, gado-gado. Ya, apalagi ada yang mau ditanyain lagi sama Abah nih. Sama Abah sih ini aja pesan untuk generasi sekarang mungkin ya, Bun, ya. Pesan untuk generasi sekarang motivasi, Bah. Kebanyakan kan anak-anak sekarang kan mainnya game, kayak nggak ada cita-cita gitu, impian gitu. Oh, saya kan dulu main galaksin. Iya. Nggak tahu tuh Nggak tahu galaksi. Jadi kayak nggak ada impian, Bah. Kalau saya lihat anak sekarang itu ya udah jalan aja hidupnya gitu, di gadget gitu. Nggak ada kayak hobi tuh saya lihat nggak ada, Gum. Kalau kita kan dulu hobinya bola ini sekarang nggak ada tuh, Bah. Ya, makanya pemerintah Kota Tangerang hari ini konsen sekali khususnya di Spora. Pak Kaunang tuh sangat insen sekali membangun
cabang dan jenis-jenis olahraga yang sifatnya tradisional. Dan ini harapan kita supaya anak muda yang sehat. Anak muda yang sehat itu kalau dia dulu beda sekali. Zaman kita kan dulu tidak ada orang janji cepat lewat HP. Nah, sekarang dulu kita kalau janji samperin, artinya ada gerakan kaki. Kemudian hal lain yang sifatnya kita ingin olahraga. Sekarang kan orang Mobile Legend, main HP aja enggak ada. Kalau dulu kita main bola. Ya kan, galasin tadi. Ada dulu zaman saya di sini ada seserdaduan, ya kan? Kadang-kadang kita jadi serdadu gitu kan, keliling malam yang ketemu, yang kesentuh bodinya mati, gugur, ya kan? Ngalamin itu. Nah, ini hal-hal kayak gitu menjadi olahraga fisik, menunjang sekali fisik anak-anak dulu. Tapi kan dengan sekarang yang tadi bahasa Dadan mengalir begitu aja. Harapan kita maka anak-anak muda ini sekarang sekolah yang rajin. Yang penting sekolah yang rajin. Kemudian garap hobi yang sesuai. Garap hobi yang sesuai itu mustahil anak muda tidak punya kelebihan tersendiri. Ada kelebihan, orang cerdasnya di olahraga, ayo nikmatin tuh. Ada orang cerdasnya di musik, ayo nikmatin. Ada orang cerdasnya di hitung-hitungan matematik, ayo nikmatin. Nah, itu harus diolah, harus dijaga kecerdasan itu. Kalau tidak, itu nanti ngalir aja ke bawah kemana-mana. Iya, karena kita lihat begitu ya, Gum ya, akhir ini ya, malah apa sih terlibat gangster, ya kayak gitu-gitu. Kayak khawatir juga ya kita ya kan. Kalau kita kan milenial ya, milenial itu lebih keras lagi sebenarnya zaman milenial mah. Gitu, Bang. Nah, ini harapannya kan yang penting tidak ada bahasa kelompok yang mengarah kepada hal-hal negatif. Nah, kalau gangster dan lain sebagainya kan itu hal yang negatif saja. Nah, kita harapkan anak-anak muda sekarang cobalah guyub dalam hal yang positif. Banyak ruangan guyub yang hal positif. Semacam ada misalnya klub futsal, ya kan? Benar. Kelompok bermain seni budaya tradisional, silakan. Ya kan, dan pemerintah daerah terbuka sekali. Kan Abah selaku anggota dewan kalau ada ketersumbatan usulan, kita dampingin. Kita dampingin, pastikan masyarakat Kota Tangerang khususnya kaum muda dapat pelayanan dan penyaluran hobi yang bisa negara dalam hal ini jamin. Jadi nih ya, tepuk tangan nih. Jadi tadi Abah bilang tuh, kalau emang pelayanannya gimana-gimana atau minta pendapat Abah, masukan Abah, silakan Abah bisa bantu tuh terkait ya tadi Bah budaya sama kegiatan anak muda, pengennya mau gimana sih gitu, biar nggak ngalir begitu aja. Baik, ya silakan anak-anak muda pinta maksimal, lu bersandar ke pemerintah daerah. Kalau sandarannya miringnya tidak jelas, ngomong ke anggota dewan yang tegakkan sandarannya. Jadi itu yang kita pastikan bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang insya Allah Pak Syahrudin itu komitmen. Tangan lagi. Ya mungkin kita aja kali kami alhamdulillah ya bisa ngobrol sama Abah di acara Senin Gabut ya, inspirasi, edukasi. Alhamdulillah nanti mungkin dari Abah ini kita ketemu tokoh-tokoh yang lain lagi, Bung ya. Amin. Kita mau ketemu Pak Syahrudin juga kan? Iya dong. Pak Syahrudin. Pengen banget Kita ketemu Pak Syahrudin juga, nanti kita ketemu Bapak Wali Kota Tangerang sama Bapak Wali Kota Tangsel yang udah ada jadwalnya. Bang Ben. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Abah. Salah kata. Iya, salah kata itu pasti kalau orang manusia Ini mah. mah cuman heureuy. Dasar kayak mah anak muda. Jadi punten kasadayana bila ada yang
kata-kata yang salah. Begitu juga ada salah kata nggak tadi? Sering saya mah Sering. manusia namanya. Pokoknya kita doain aja semoga Abah sehat. Abah sehat terus, Amin. panjang umur, pokoknya dilindungi dan dimudahkan dalam menjalankan roda pemerintahan, masuk di pemerintahan ya Abah ini kan sebagai anggota dewan ya, pokoknya dilindungi terus. Keluarganya semua panjang umur ya. Amin. Buat sahabat-sahabat atau generasi muda, kalau malu ataupun gimana-gimana mau minta pendapat Abah atau masukan ada kegiatan apa ya, tapi jangan memanfaatkan Abah juga, nggak boleh. Ya. Nah, mending nanti inbox aja ke kami, nanti kami bisa sampaikan ke Abah atau kita ketemu Abah lagi. Bisa aja, Gum. Asik kabarnya orangnya. Asik. Lu lihat yang begini aja tuh diterima, apalagi yang Terima kasih. ya, Gum, gitu ya, aja. Ha. Abah ada pesan-pesan terakhir Baik, tuh buat cukup. teman-teman? Cukup luar biasa lah teman-teman ya. Ya, saya sudah dan lagi. saya tidak ada deui. Belum. Gugum deui. Agus panggilan lu. Dipanggilnya Agus. Agus. Muhammad Damdam bin Tonton Kokoliko. Ini sama orang tua kita Abah ya. Jadi terima kasih udah nonton channel kami. Nah. Assalamualaikum.